Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Kewirausahaan dalam Manajemen Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Evita Soraya MPD. Di sini kami akan membahas studi kasus dengan tema teknologi dan digitalisasi dalam pendidikan dengan judul yaitu A Case Study on Technology Entrepreneurship Education at Taiwanese Research University. Sebelum ke pembahasan, tentu saja di sini saya tidak sendirian, ditemani dengan dua teman saya, yaitu Ivana Namira Rahmadia dan juga Nabila Alia Syifa. Artikel ini berfokus pada pembelajaran kewirausahaan berbasis teknologi di lingkungan pendidikan tinggi, tepatnya salah satu mata kuliah di universitas di Taiwan. Tujuan utamanya yaitu untuk memahami bagaimana desain dan pelaksanaan mata kuliah berkaitan dengan pengalaman belajar mahasiswa, khususnya dalam konteks teknologi, komersialisasi, dan insight kewirausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab deskripsi masalah. Pada studi kasus ini, permasalahan utama berangkat dari implementasi pendidikan kewirausahaan berbasis teknologi yang dilakukan di salah satu universitas di Taiwan. Secara konteks, pendidikan kewirausahaan memang sedang berkembang pesat seiring dorongan pemerintah dan universitas untuk menghasilkan lulusan yang inovatif juga mampu mengomersialkan teknologi hasil riset. Tapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan ideal mata kuliah dan realistis pembelajaran mahasiswa. Mata kuliah yang diteliti dan dirancang itu tuh agar mahasiswa dapat mengembangkan proyek teknologi dari laboratorium universitas hingga berpotensi dikomersialkan. Namun sayangnya target komersial ini tuh sulit dicapai dalam durasi satu semester, terutama karena sebagian besar mahasiswa masih memiliki pengalaman praktis yang terbatas dan teknologi yang dikembangkan masih berada pada tahap awal gitu. Nah, selain itu permasalahan juga muncul dari interaksi lintas disiplin yang belum optimal gitu. Apa sih maksudnya? Mahasiswa itu tuh yang berasal dari latar belakang teknologi dan bisnis seringkali memiliki cara pandang, asumsi, dan ekspektasi yang berbeda terhadap proyek. Nah, perbedaan ini tuh mengakibatkan adanya miskomunikasi gitu atau ketidakseimbangan peran dalam tim serta menghambat kerja kolaboratif. Masalah lainnya itu tuh berkaitan dengan pendekatan pedagogis yang masih dipengaruhi budaya pendidikan tradisional. Sistem pembelajaran yang cenderung berorientasi pada si instruksi dosen membuat mahasiswa tuh kurang terbiasa gitu dengan proses reflektif, diskusi kritis, dan pembelajaran berbasis aksi atau berbasis gerakan gitu. Akibatnya, meskipun mahasiswa terlibat dalam proyek, proses pembentukan mindset kewirausahaan itu belum berkembang secara maksimal karena si mahasiswa itu tuh belum terbiasa dengan proses yang reflektif gitu. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis masalah utama yang diidentifikasi dari artikel yang menjadi rujukan, khususnya terkait dengan implementasi pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek dan juga action-based learning di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu ketidakcocokan tujuan mata kuliah dengan realitas mahasiswa. Masalah pertama ini cukup menonjol karena adanya ketidakcocokan antara tujuan ideal mata kuliah dengan kondisi real mahasiswa. Mata kuliah ini dirancang dengan target yang cukup ambisius, yaitu menghasilkan output nyata berupa proyek yang berpotensi dikomersialisasikan. Secara konsep, tujuan ini baik karena mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tapi juga untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif. Namun dalam praktiknya, mahasiswa menghadapi berbagai keterbatasan, waktu perkuliahan yang cukup relatif singkat, beban akademik dari mata kuliah lain, serta minimnya pengalaman praktis di dunia industri ataupun di dunia kewirausahaan yang membuat mahasiswa kesulitan untuk mencapai target tersebut. Akibatnya, proses pembelajaran yang seharusnya bersifat eksploratif dan bertahap justru terasa terburu-buru dan jadi tidak optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi pembelajaran dengan kapasitas mahasiswa dalam konteks akademik. Kedua yaitu tantangan interdisipliner dalam kerja tim. Masalah kedua ini berkaitan dengan tantangan dalam kerja tim yang bersifat interdisipliner. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa berasal dari latar belakang yang berbeda, seperti teknologi dan bisnis,
yang seharusnya itu menjadi kekuatan. Tetapi perbedaan ini malah menjadi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan dalam proyek. Perbedaan cara berpikir, istilah teknis, serta sudut pandang dalam memecahkan masalah seringkali juga menyebabkan miskomunikasi antara anggota tim. Mahasiswa teknologi cenderung fokus pada aspek teknis dan juga pengembangan produk, sementara mahasiswa bisnis lebih menekankan pada aspek pasar, strategi, dan juga nilai ekonomi. Jadi tanpa adanya fasilitasi yang memadai, perbedaan ini bisa membuat pembagian peran menjadi tidak jelas dan juga proses kolaborasinya kurang efektif. Akibatnya, beberapa tim mengalami stagnasi ataupun perkembangan proyek yang berjalan sangat lambat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu keterbatasan pedagogis dalam sistem pendidikan tradisional. Masalah ketiga ini bersumber dari pendekatan pedagogis yang masih dipengaruhi oleh budaya pendidikan tradisional. Sistem pembelajaran yang lebih banyak menekankan pada instruksi dosen dan juga pencapaian target membuat mahasiswa kurang terbiasa dengan pembelajaran reflektif dan juga berbasis tindakan. Jadi dalam konteks action-based learning, mahasiswa seharusnya berperan sebagai agen aktif yang mampu merefleksasikan pengalaman, mengambil keputusan, dan juga belajar dari kegagalan. Tapi karena terbiasa dengan pola pembelajaran satu arah, banyak mahasiswa yang merasa tidak nyaman karena harus menentukan arah belajar dan juga proyek sendiri. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran kewirausahaan belum sepenuhnya membentuk sikap mandiri, kritis, dan juga membentuk sikap adaptif. Dampak yang ditimbulkan berbagai masalah tersebut kemudian menimbulkan beberapa dampak signifikan, yaitu yang pertama, proyek tidak memadai untuk tahap komersialisasi. Dampak pertama ini, sebagian besar proyek mahasiswa belum mencapai tahap komersialisasi yang jelas pada akhir perkuliahan. Meskipun ide yang dihasilkan cukup menarik, proyek-proyek tersebut masih berada pada tahap konseptual ataupun masih pada tahap prototipe awal. Kondisi ini merujukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembelajaran yang menargetkan komersialisasi dengan kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan produk yang siap pasar dalam waktu yang terbatas. Yang kedua yaitu hambatan dalam pembelajaran kolektif dan kerja tim. Dampak kedua ini terlihat pada dinamika kerja tim. Kurangnya interaksi efektif antar disiplin menghambat terjadinya pembelajaran kolektif. Alih-alih sering melengkapi perbedaan latar belakang, justru menjadi sumber konflik ataupun kebingungan peran. Akibatnya, proses pembelajaran tidak berjalan optimal dan juga beberapa tim tidak mampu memaksimalkan potensi mereka. Lalu yang ketiga, perubahan mindset yang masih terbatas. Dampak terakhir ini berkaitan dengan perubahan pola pikir mahasiswa terhadap kewirausahaan. Meskipun terhadap peningkatan pemahaman mengenai proses dan juga tantangan kewirausahaan, banyak mahasiswa yang masih memandang kewirausahaan ini sebagai sesuatu yang jauh dari realitas karir mereka. Artinya, mata kuliah ini belum sepenuhnya berhasil menanamkan kewirausahaan sebagai opsi karir yang realistis dan juga relevan, melainkan masih dianggap sebagai pengalaman akademik semata. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam pendekatan atau teori yang digunakan. Yang pertama itu adalah entrepreneurial learning theory. Teori ini tuh menekankan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang pengetahuan bisnis gitu loh, tetapi merupakan proses pembelajaran yang bersifat pengalaman, reflektif, dan kontekstual. Dalam konteks studi kasus ini, pembelajaran kewirausahaan itu dipahami sebagai proses pembentukan mindset, kemampuan mengambil keputusan yang tidak pasti, serta kemampuan belajar dari pengalaman nyata. Terus yang kedua itu adalah pendekatan action based learning atau experiential learning. Pendekatan itu menempatkan mahasiswa sebagai pelaku aktif dalam proses belajar melalui proyek nyata, kerja tim, dialog lintas disiplin, dan juga literasi ide gitu loh. Pembelajaran ini tuh nggak hanya terjadi dari hasil akhir, tapi dari proses mencoba, dari kegagalan, lalu merefleksikan dan juga memperbaiki. Nah, yang ketiga adalah interdisciplinary
integration teori. Penelitian itu tuh juga memanfaatkan pendekatan interdisciplinary integration teori, yang mana teori ini tuh menekankan pentingnya integrasi lintas disiplin dan pembelajaran kewirausahaan teknologi gitu loh. Kolaborasi antar mahasiswa teknologi dan bisnis itu membutuhkan pemahaman yang jelas, bahasa yang sama, serta fasilitas yang efektif. Fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu agar perbedaan perspektif dan dapat menjadi kekuatan dan juga pendorong dari keberhasilan mata kuliah ini gitu loh, bukan justru malah menjadi penghambat. Melalui kombinasi ketiga pendekatan ini, penelitian itu mampu menjelaskan mengapa target komersialisasi itu sulit tercapai gitu loh, sekaligus menyoroti bahwa nilai utama pembelajaran itu justru terletak pada proses, pengalaman, dan juga pembentukan pola pikir kewirausahaan mahasiswa. Oke, baik. Jadi pada tahapan ini kita beralih ke solusi alternatif dan juga rekomendasi dari studi kasus berikut ini. Jadi solusi pertama yang direkomendasikan adalah merevisi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sebaiknya nggak perlu menekankan pada pencapaian komersialisasi produk dalam jangka panjang, melainkan diarahkan pada pengembangan mindset kewirausahaan, kemampuan berpikir inovatif, serta keterampilan mengevaluasi kesesuaian antara teknologi dan juga kebutuhan pasarnya. Pendekatan itu lebih realistis mengingat proses komersialisasi teknologi ini umumnya membutuhkan waktu lebih panjang, pengalaman lapangan, serta pemahaman pasar yang tidak dapat sepenuhnya dicapai hanya dalam waktu 1 semester saja gitu. Dengan tujuan yang lebih proses oriented ini, mahasiswa ini dapat membangun fondasi kewirausahaan yang kuat dan juga berkelanjutan. Lalu, solusi yang kedua adalah penguatan pembelajaran interdisipliner secara lebih sistematis. Jadi, pembelajaran kewirausahaan teknologi ini tuh melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang disiplin yang memiliki berpikir dan pendekatan kerja tuh yang berbeda gitu. Dan oleh karena itu, prosesnya itu perlu difasilitasi melalui workshop komunikasi peran, pengenalan perspektif lintas disiplin, serta latihan kolaboratif sebelum proyek utamanya dimulai. Jadi upaya ini tuh bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kontribusi masing-masing bidang keilmuan mereka gitu, sehingga kerja tim ini dapat berjalan lebih efektif, mengurangi miskomunikasi, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proyek kewirausahaan tersebut. Lalu solusi yang selanjutnya adalah integrasi refleksi dan aksi pembelajaran yang lebih terstruktur dalam kurikulum. Jadi refleksi itu tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan tambahan, tetapi juga menjadi bagian inti dari proses belajar tersebut. Terus penerapan learning logs, diskusi reflektif terarah, dan juga peer feedback, ini tuh memungkinkan mahasiswa untuk mengevaluasi pengalaman belajar mereka gitu, mengenali kesalahan, serta memahami dinamika kerja tim dan juga proses inovasi. Jadi melalui refleksi yang sistematis, mahasiswa ini tidak hanya melakukan aktivitas kewirausahaan, tetapi juga menginternalisasikan nilai, keterampilan, dan pembelajaran diperoleh dari pengalaman tersebut. Dan solusi yang terakhir adalah perpanjangan durasi pembelajaran dan pengembangan proyek kolaboratif jangka panjang. Jadi proyek kewirausahaan teknologi ini tuh idealnya tuh tidak dibatasi cuma 1 semester saja gitu. Jadi, melainkan dirancang lintas semester atau dihubungkan dengan program inkubasi universitas. Jadi pendekatan itu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan ide mereka secara lebih matang, melakukan validasi pasar, serta memahami dinamika nyata dalam proses membangun usaha berbasis teknologi. Jadi dengan waktu yang lebih realistis, peluang ide untuk berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan itu lebih besar gitu. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan artikel ini tuh memberikan gambaran yang komprehensif gitu tentang tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan kewirausahaan teknologi di lingkungan universitas berbasis riset. Jadi hasil kajian ini tuh menunjukkan bahwa kegagalan mencapai komersialisasi jangka panjang ini bukanlah indikator kegagalan pembelajaran, melainkan cerminan dari kompleksitas proses inovasi dan juga kewirausahaan itu sendiri. Jadi pembelajaran interdisipliner, pengalaman praktik, serta proses refleksi ini tuh justru menjadi capaian penting gitu ya untuk memiliki dampak jangka panjang bagi pengembangan kompetensi mahasiswa. Jadi dengan perancangan kurikulum yang lebih matang, terus berorientasi pada proses, serta didukung oleh kolaborasi lintas disiplin dan durasi pembelajarannya yang memadai,
Pendidikan kewirausahaan teknologi ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya mampu menciptakan ide inovatif saja, tetapi juga memiliki pola pikir adaptif, kritis, dan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan juga industri berbasis teknologi. Sebagai penutup dari studi kasus yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran kewirausahaan berbasis proyek dan action-based learning memiliki potensi yang sangat besar, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Tidak sesuaian antara tujuan mata kuliah dengan kondisi mahasiswa, tantangan kerja tim interdisipliner, serta keterbatasan pendekatan pedagogis menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Melalui analisis ini diharapkan institusi pendidikan dapat merancang pembelajaran kewirausahaan yang lebih adaptif, realistis, dan juga selaras dengan karakteristik mahasiswa, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara optimal. Demikian pemaparan dari kami, kelompok 6 pada mata kuliah kewirausahaan dalam manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Evita Soraya MPD. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.